Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fa inna at-taqwa miftahu as-sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qal hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuh. Rawahu Ibnu Majah. Wa qala aidan fi hadithihi al-akhar an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu di hari yang penuh dengan keberkahan kemuliaan, hari kemenangan kita, 1 Syawal 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita sehat wal afiat jasmani dan rohani, nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita hanya beriman, mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah sampaikan kita kemarin di penghujung hari akhir Ramadan, dan Allah sampaikan kita di pagi nan cerah ini dengan
kita mengumandangkan, mengagungkan Allah, takbir, tahmid, tahlil, yaitu dalam rangka kita menegakkan, mensyiarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadir kita di tempat ini, merayakan kemenangan, menunaikan salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu salat Idul Fitri 2 rakaat berjamaah. Teriring doa kita, semoga segala amaliyah, ansitoh, amal-amal baji yang kita lakukan sejak hari pertama Ramadan sampai kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa, obsesi, cita-cita kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah selama bulan suci Ramadan, Allah kabulkan dan Allah mudahkan hajat-hajat kita. Dan semoga segala salah, hilaf, kekeliruan, dosa, kealfaan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Ibadah puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tilawah Quran kita, iktikaf kita, dan semua amal baji diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Yang kedua kali, salawat dan salam mari kita sampaikan pagi nan cerah ini keharibaan teladan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak risalah langkah dakwah beliau. Semoga kita yang hadir ini semua kelak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah menjadi pengikut dan umatnya, dan bisa mendapatkan kesempatan minum daripada air telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib melalui mimbar salat Id pagi yang mulia ini berpesan kepada khatib pribadi, berwasiat, dan kepada semua saudara-saudaraku muslimin dan muslimat sedang salat Id yang dimuliakan Allah taala. Hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Momentum kesempatan ini 1 Syawal 1446 Hijriah, kita tingkatkan kembali ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwa miftahus sa'adah fid dunya wal akhirah. Satu kunci daripada kebahagiaan adalah manakala di jiwa kita ada ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedang salat Id yang dimuliakan Allah taala, khatib mengangkat tema melalui mimbar mulia cerah salat Idul Fitri kali ini 1446 Hijriah. Naqtaribu minal Qur'an litakuna qulubuna mutmainnah. Kita dekat dengan Quran agar hati kita selalu tentram. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah taala berfirman dalam surat 17, surat Al-Isra, ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Wa nunazzilu minal Qur'an, kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur. Ma huwa syifa, dari Quran itu jamaah salat Id Allah sebutkan ma huwa syifa, dan menjadi penawar. Bisa ditengok ke depan mimbar. Syifa levelnya di atas dawa. Kalau dawa itu resep obat, seperti resep obat dari dokter. Tapi kalau syifa, penawar semuanya. Dia obat psikik, fisik, dan non-fisik. Fisikis. Itulah Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, innal quluba la tasda' kama yasda'ul hadid. Qalu wa ma jala'uha, ay wa ma shifa'uha ya Rasulullah. Qal tilawatul Qur'ani wa zikrul maut.
Kata Rasul, sesungguhnya jiwa hati manusia ini ada kecenderungan potensi berkarat. Kama yasdaul hadid, sebagaimana setel besi berkarat. Gusar dia, gundah dia, banyak penyakit. Para sahabat waktu itu, jamaah salat Id, ibu bapak yang dimuliakan Allah bertanya, qalu wa majala'uha ya Rasulullah. Apa penawarnya supaya hati kita tak berkarat, berpenyakit? Apa kejawaban Rasul? Qal tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa zikrul mauti, dan mengingat banyak kematian. Ini yang pertama, syifa. Quran itu syifa, obat hati. Banyak orang sekarang mungkin tak bisa tidur karena banyak masalah dia. Takut sana sini, takut sana sini. Kalau dia dekat dengan Quran, dia pahami Quran, dia akan nyenyak, dia istirahat. Ketenangan itu mahal, tidak bisa digadaikan dengan dolar ataupun uang. Disitulah kemudian titik firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang, adem, tentram, ayem, sejuk, tidak gusar memandang dunia ini, tidak takut dia hidup kecuali hanya kepada Allah, berdiri tegak, kepala dia mulia, atau dia nanti dipanggil Allah dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Salah satu kata para ulama, wasilah kita tenang dengan mengingat Allah, wasilah di antaranya adalah tilawatul Quran. Dekatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jamaah kita, masyarakat kita dengan Quran. Dan alhamdulillah, di Masjidil Aqsa Permata Bintaro setiap Sabtu kalau tidak salah atau Ahad, ada halaqah Quran yang sudah jumlah pesertanya ratusan mungkin. Maka perlu ditingkatkan kembali jamaah sekalian. Anak-anak kita yang kecil suruh untuk dekat dengan Quran. Belajar kita dari keteguhan saudara-saudara kita yang tidak senasib dengan kita di bumi Gaza, Palestina. Tengok mengapa mereka sampai sekarang masih bisa bertahan. Karena di dalam hati mereka, di dalam dada mereka tertanam nilai-nilai Quran. Sumud. Mereka teguh, berdiri tegak, pantang menyerah di depan penjajah, atau mereka dipanggil Allah dalam keadaan syuhada syahid. Baru kemarin tengok mereka merayakan Idul Fitri, banyak yang kemudian menjadi syuhada, anak-anak kaum muslimin, anak-anak kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tak punya masjid seperti megahnya Masjidil Aqsa di sini. Tak, mereka tidak punya rumah seperti mewahnya rumah bapak ibu jamaah semua. Reruntuhan semuanya, tapi mereka masih pegang mushaf, masih mereka tilawah, masih mereka mau sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malunya kita di hadapan Allah. Apa yang nanti kita jawab? Allah berikan semua fasilitas hidup di dunia ini dengan mudah di negeri ini. Sementara di sana ada saudara kita yang subhanallah, masya Allah, memprihatinkan, tak punya rumah, reruntuhan semua. Tapi masih mereka dekat dengan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Belajar dari keteguhan anak-anak orang-orang Gaza di Palestina, yang bumi itu adalah bumi paling banyak melahirkan penghafal Quran. Apa rahasianya jamaah salat Id? Dengan Quran ini Allah akan angkat martabat peradaban manusia. Allah akan angkat peradaban satu negara, masyarakat, dengan keberkahan Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang khatib sampaikan tadi dalam muqaddimah prolog khutbah tadi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, semoga Allah meridai beliau. An Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, ada takkid, taukid, penegasan agar kita tidak ragu dengan keberkahan Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, akan mengangkat derajat satu kaum, satu masyarakat, satu
entitas bangsa negara dengan Al-Quran, keberkahan Quran. Wa yada'u bihi akhirin, dan Allah hinakan juga satu kaum dengan mereka ketika menghinakan Al-Quran tersebut. Artinya apa? Quran membawa kemajuan. Artinya apa? Quran membawa keberkahan. Tengok negara-negara yang makmur di sana. 50, 67 tahun lalu mereka bangsa nomaden. Nomaden. Mengembala unta. Sekarang tengok. Mulai bayi lahir sampai dia profesor, semua free. Dan tidak ada pajak. Berkah semuanya. Rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Orang sekolah dapat gaji intensif. Dapat gaji. Dulu mereka belum banyak seperti negeri ini dapat minyak. Mengapa jamaah sekalian? Ada keberkahan yang Allah turunkan di sana. Sementara negeri ini, kita renungkan ini melalui mimbar Id. Menjadi renungan buat kita pribadi. Nilai-nilai Quran perlu kita tanamkan. Apa yang tidak ada di negeri ini? Yang tidak ada adalah keberkahan yang Allah cabut. Emas keluar, perak ada, nikel ada, minyak dari bawah bumi, dari atas bumi, tembaga, semua ada. Tetapi mengapa belum berkah? Banyak orang yang mungkin masih di bawah garis kemiskinan. Sekolah mahal, kesehatan mahal, pajak tinggi. Mengapa itu? Tidak ada nilai-nilai Quran tertanam. Banyak orang cerdas, pintar, tapi tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jadi korban masyarakat rakyatnya. Wal-iyazu billah. Disitulah ketemu rumus Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Bukan satu berkah, tapi keberkahan dari langit. Allah menggunakan bentuk plural, jamak. Apa yang disabdakan Nabi tadi, Allah angkat dengan Quran dan Allah hinakan dengan Quran. Berlimpah banyak, tapi tak ada keberkahan. Itu yang kita rasakan sekarang. Apa mahal? Jangankan kita berpikir mau, walaupun sudah sumbang tiap bulan dipotong BPJS, tapi susahnya minta ampun. Itulah ketidak ada berkahan tadi. Allah cabut berkah itu. Hidup ini kalau tidak ada keberkahan, kedamaian, ketentraman, wal-iyazu billah. Syaratnya ar-ruju' ilal Quran. Syarat keberkahan itu tak lain dan tak bukan kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya jamaah? Minimal. Bagian terakhir sebelum kita doa. Ada 5 kata para ulama. Yang pertama jamaah salat Id yang dimulakan Allah Ta'ala. Jangan lupakan setelah kita Ramadan di bulan Syawal ini. Meningkatkan iman kita, kaitannya dengan Quran agar hati kita tentram dan berkah hidup kita. 1. Tilawah. Jangan sampai berlalu 1 hari tanpa kita membaca Quran. Kalaupun tak sempat baca Quran, tilawah, verfage, per sofha, per halaman, minimal zikir pagi petang, kul huwallahu ahad, diperbanyak. Kata Rasulullah SAW an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qad, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang mencoba, siapa yang mau, siapa yang intensif, siapa yang doyan, siapa yang selera membaca Quran walaupun 1, falahu bihi hasanat, mendapatkan 1 keberkahan, 1 kedamaian, ketentraman. Wal hasanatu, adapun kebaikan keberkahan itu bi asyri amsaliha, dilibatkan 10 kali keberkahannya. La aqulu alif lam mim harf. Kata Rasul, aku tidak mengatakan ketika ibu bapak jamaah salat Id membaca Quran hanya 3 huruf. Alif lam, kata Rasul, bukan 1 huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf, wa likulli harfin asyru hasanat. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf 10 keberkahan. Bayangkan kalau kita baca 1 surat. Katakan surat Al-Mulk, berapa huruf? Makanya disitulah rahasia firman Allah dalam surat Shad tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi
waliyadzakkara ulul albab. Ini Al-Quran kitab kami turunkan kepadamu Muhammad. Jamaah salat Id, tengok. Mubarak kata Allah, membawa keberkahan di dalamnya, dunia akhirat. Kullu syai'in yata'allaq bil Quran fahuwa musarraf. Di dunia ini. Belum nanti di akhirat, di dunia. Apapun yang terkoneksi dengan Quran, dia akan menjadi mulia dan agung. Mengapa? Karena Quran mulia. Apa yang terkoneksi dengan Quran menjadi mulia dia. Allah akan muliakan semulia-mulianya. Itulah rahasia Quran. Mengapa para sahabat dulu dikatakan Al-Qur'anu yamshi, Quran yang berjalan, di dada mereka Quran. Mereka menyebarkan dakwah Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang pertama, kita harap mendapatkan keberkahan, jangan lupa membaca Quran. Bukan berarti begitu tinggal Ramadan usai, Syawal tutup Quran, tidak. Syawal meningkat keimanan kita. Terus rutinkan menjadi adah, habit, kebiasaan kita membaca Quran. Gusar hati tidak sehari pun kita membaca Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka membacanya sebenar-benarnya dan beriman kepadanya. Siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, maka mereka itu merugi. Yang kedua, at-tadabbur wal faham. Mentadabburi dan memahaminya. Liyadabbaru ayatih, agar kita tadabburi ayat. Apa makna tadabbur? Mengangan-angan, mentelaah makna kandungannya, terjemahnya, tafsirnya, asbabun nuzul, apa hukum-hukum yang terkandung dalam Quran itu. Afala yadabbaruna al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min indi ghairillahi wajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Quran? Kata Allah, sekiranya Quran ini bukan datang dari Allah, sungguh mereka akan mendapatkan kontradiksi yang banyak dalam Quran. Tapi Quran ini karena datang dari Allah, tidak ada pun ayat yang bertentangan. Semakin kita baca, semakin maju cara berpikir kita, semakin maju cara kita hidup di dunia ini. Karena Quran adalah petunjuk. Yang ketiga, setelah kita tadabburi, pahami, tingkatkan yang ketiga, kata ulama, hifzan wa ta'an. Memulai kita menghafal, membaca, mentadabburi, memahami. Yang ketiga, menghafal. Mulai dari anak-anak. Imam Muhammad bin Syafi'i lahir di Gaza, belum sampai 7 tahun, usianya belum genap 30 juz. Banyak para ulama di Gaza. Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah hadis sahih, lahir di Gaza, di Asqalan. Mau jadi apapun ibu, bapak, anak, keluarganya, profesinya nanti. Mau jadi birokrat, mau jadi pengacara, mau jadi saudagar, mau jadi nilaian harus ditanam. Itu orang-orang terdahulu. Apapun dia, basic dasar Al-Quran terlebih dahulu. Mau nanti mau beli apapun dia, harus ada nilai-nilai Quran. Itu yang diperlukan di negeri ini sekarang. Kalau ada orang cerdas tapi tidak ada nilai Quran, tak ada takut, culas dia nanti dia. Nauzubillah min zalik. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, tengok, iman dan beramal soleh, berarti Quran dia praktekkan. Betapa banyak redaksi iman dikaitkan dengan amal soleh. Artinya apa? Bukan hanya kita baca, kita tadabburi, paham, tapi harus kita hafal dan kita praktekkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lainnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah SAW. Tengok kemuliaan Quran ini. Di dunia aja diberkahi, apalagi di akhirat. Yuqalu li sahibil Quran, nanti akan dikatakan di hari kiamat bagi mereka yang mau dekat dengan Quran di dunia, Iqra, baca Quran, kata Allah. Di akhirat ini, wartaki, tingkatkan bacaanmu, kuantitas kualitasnya naikkan. Warattil,
Baca dengan perlahan-lahan, tertil, kata Allah. Kama kunta turattilu fid dunya. Bagaimana kau dulu di Ramadan atau di luar Ramadan kau baca Quran dengan tertil. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa. Ya Rabb, sesungguhnya kedudukanmu surga level yang Allah sediakan akhir ayat yang kau baca dulu di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ulama, ahlul Qur'ani a'lan nas, orang yang berinteraksi dengan Quran, membaca, mentadabburi, memahami, menghafal dan mempraktekannya, itu adalah manusia yang derajatnya super di hadapan Allah. Bukan orang yang berdasi, sepatunya bunyi 1 meter kletak-kletok, bajunya lincip disetrika, bukan. Tetapi orang yang dekat dengan Quran, siapapun dia, mungkin remeh dipandang mata status sosial, tapi kalau dia dekat dengan Quran dan Allah, kata ulama, a'lan nasi manzilatan, manzilah level dia tinggi di hadapan Allah, wa arfa'uhum makanatan, arfa' mulia kedudukan di hadapan Allah, wa azamul khalqi ajran, orang yang paling luar biasa nanti rewardnya dari Allah di yaumil qiyamah, wa aksaruhum sawaban, dan juga pahala yang Allah sediakan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kita doa, yang keempat, tarbiyatun nafs bih, kata ulama, mencoba kita mendiah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita dengan celupan-celupan Quran. At-tarbiyatu bil Quran. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, celupan Allah, permak Allah, jiwa dipermak, dicelup oleh Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, siapa yang paling terbaik mencelup, mempermak jiwa-jiwa daripada permak dan celupan dari Allah, kecuali celupan dan permak desek Allah beri. Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah selalu abid, beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, at-tasmu ahkamihi wa da'watu ilaih, kata ulama, agar kita mendapatkan hati yang tenang, keberkahan dalam hidup dengan Quran, yaitu syarat yang kelima, at-taslim, tunduk patuh, tak usah banyak protes dengan hukum-hukum Quran. Kadang-kadang seolah-olah otak kita lebih cerdas daripada wahyu Allah. Ini yang bahaya. Orang yang beriman tidak layak ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, dia pilih-pilih atau dia campakkan itu hukum yang Allah berikan. Disitulah kemudian Allah cabut keberkahan tadi. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Tidak pantas, tidak layak kalau ada orang beriman di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara hukum, an yakuna lahumul khiyarah min amri, mereka pilih-pilih keputusan yang lain. Ya Rabb. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti kalau dia milih-milih mana yang enak, mana yang tidak enak, maksiat dia kepada Allah, durhaka dia. Siapa durhaka pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia sudah tersesat ke jalan yang sesat yang nyata. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum doa, saya closing khutbah salat Id ini dengan hadis Rasulullah SAW, keutamaan ahlul Quran. Kata Rasulullah SAW, Allah, inna lillahi ahlina minan nas. Allah mempunyai 2 orang keluarga di dunia. Keluarga bukan hubungan nasab darah, bukan, karena Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi
Maksud dari keluarga Allah, kata para ulama, orang yang dipilih Allah yang dekat dalam hidupnya. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Hum ahlul Quran. Kata Rasul, mereka yang mau dekat berinteraksi dengan Quran, tilawatan, wa hifzan, wa tatbiqan, wa tarbiyatan, wa tasliman. Membacanya, memahaminya, menghafal dan mempraktekannya, kemudian menterbiah dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan tunduk menerima itu semua. Kata Rasul, mereka itu ahlullah, pilihan-pilihan keluarga Allah, wa khassatuhu, dan manusia-manusia spesial dan Allah. Allahu Akbar walillahilham. Dalam hadis yang lain, mohon direnungkan nasihat buat saya dan kita semua. Di dunia tadi keberkahan Allah berikan. Nanti di akhirat banyak keberkahan yang Allah lebihkan lagi, keberkahan diberikan. Hadis Rasulullah SAW, man qara'al Quran. Tengok, jangan tinggalkan Quran. Siapa baca Quran? Baca Quran. Wa ta'allamahu, dan dia belajar. Jadi membaca dan belajar. Di prosesnya, kata Rasul. Bukan hanya yang mengajar yang dapat keberkahan, yang belajar juga. Wa amila bih, dan dia amalkan Quran. Membaca, belajar, dan mengamalkan. Tengok. Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Dawa'uhu mislu da'i syams. Orang tuanya nanti bapak ibu jamaah salat Id dipakaikan mahkota. His mother, his father. Ya Rabb. Dipakaikan topi mahkota. Crown. Cahaya mahkota itu seperti, kata Rasul, cahaya matahari yang terbit sekarang ini. Waktu duha. Wa yuksa walidahu bihullatin. Dan kedua orang tuanya, mama dan ayahnya anak ini, kata Rasul SAW, dipakaikan bab kebesaran. La yaqumu bihi dunya. Harganya melebihi dunia seisinya. Allahu Akbar. Tengok itu. Nampak dari kejauhan. Dipakaikan topi mahkota, baju yang harganya dari dunia seisinya. Fayakulan. Orang tuanya ini tadi bertanya kepada Allah, mama dan ayahnya. Bima kusibna hadza? Ya Allah, mengapa kau pakaikan aku sekarang dengan pakaian ini, ya Allah? Fayuqal, dijawab oleh Allah, bi'ahzi waladikumal Qur'an. Bi'ahzi waladikumal Qur'an. Karena engkau dulu mengajarkan anak-anakmu, keluargamu dekat dengan Quran. Allahu Akbar. Hadisun sahih rawahul Hakim. Allahu Akbar, walillahilham. Mudah-mudahan sekelumit apa yang khatib sampaikan dari khutbah Id ini menjadi motivasi buat kita semua agar kita jangan melupakan Quran. Usai Ramadan Syawal, tambah kita meningkat keimanan kita, intensitas kita, kedekatan, muayasyah kita, interaksi kita dengan Quran. Sebagaimana kita belajar dari para pejuang, orang-orang di Palestina secara umum dan secara khusus di bumi Gaza. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga semua jamaah Masjidil Aqsa Permata Bintaro ini mendapatkan Quran di dunia akhirat. Amin. Dijadikan keluarga kita. Kalaupun bapak ibu tak hafal Quran, tak ahli Quran, berdoalah. Satu dari keluarga kita, keturunan kita, nanti menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah di yaumil qiyamah, menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana ya Allah, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا
wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum akhlullahi wa khassatuhu. Allahumma shfa'na bil Qur'ani yawmal qiyamah. Allahumma barik lana jami'an bil Qur'ani fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wa ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'alaika al-yahud wa a'wanahum. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma zilzil aqdamahum zilzalan shadida. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Innahum la yu'zizunak. Ya Allah ya Rabb, pagi nan cerah ini kami satu Syawal semuanya berkumpul di tempat ini di lingkungan Masjidil Aqsa Permata Bintaro, memohon berdoa kepadamu ya Allah. Jangan kau tinggalkan di tempat ini. Mungkin ada orang yang salah dosa kecuali kau ampuni dosanya ya Allah. Jangan tinggalkan di tempat ini. Mungkin ada orang yang sakit kecuali kau sembuhkan sakitnya ya Allah. Jangan tinggalkan dari tempat kami setelah ini. Ada orang yang punya mungkin tanggungan utang piutang kecuali kau mudahkan untuk membayarnya. Jangan kau tinggalkan dari majelis kami, tempat kami salat Id ini, orang yang punya hajat-hajat dunia dan akhirat kecuali kau mudahkan hajat-hajatnya. Ya Allah ya Rabb, bantu ya Allah. Tolong saudara-saudara kami ya Allah. Menangkan saudara-saudara kami yang terzalimi kaum muslimin di Gaza ya Allah dan di bumi Palestina ya Allah. Ya Allah, tolong bantu mereka merdekakan segera ya Allah bumi Palestina. Kami rindu ya Allah untuk berkunjung ke rumahmu, kiblat pertama kaum muslimin Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, berikan kami semua yang hadir ini kelak sebelum wafat untuk bisa sujud di masjid pertama kiblat kaum muslimin. Allahumma harriril Masjidil Aqsa min aidil yahud. Bebaskan Masjidil Aqsa sebebas-bebasnya dari tangan-tangan zalim orang-orang Zionis ya Allah. Luluh lantahkan, hancurkan sehancur-hancurnya mereka ya Allah. Cabik-cabik mereka dari internal dalam mereka ya Allah. Jangan engkau kibarkan bendera Zionis di tanah Palestina ya Allah. Ya Allah, mereka dulu orang-orang Palestina pernah berbuat baik, membela negeri ini untuk merdeka ya Allah. Seorang mufti Muhammad Amin dan seorang saudagar Muhammad Ali Tahir pernah mendermakan hartanya, begitu banyak menyumbangkan dinar dirham untuk mereka support dukung kami mereka. Ya Allah, kami berdoa mudah-mudahan doa ini kelak menjadi saksi, menjadi bukti nanti kami bisa berhujjah, berdalil di hadapanmu. Satu dari kontribusi kami untuk membela saudara kami yang terzalimi adalah doa-doa kami di pagi hari di 1 Syawal 1446 Hijriah. Ya Allah, jadikan keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami yang dekat dengan Quran. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan bagi kami semua yang hadir salat Id ini keluarga, keturunan, anak-anak, cucu-cucu yang bisa menyejukkan pandangan dan hati kami. Jadikan mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Anu ya Rahim, bantu kami untuk selalu mengingatmu ya Allah, mensyukuri semua fasilitas hidup yang kau titipkan ya Allah, dan beribadah yang maksimal paripurna di hadapanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Anugerahkan bagi kami semua yang hadir ini ya Rabb pagi ini bahagia dunia akhirat. Wa qina azabannar. Lindungi semua kelak di yaumil qiyamah dari api nerakamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.